Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, mari senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam keluarga besar Kiai Abdul Jalil. Di sini sudah hadir bersama dengan kita dari putra yang tertua, dari Ibu Uswatun Hasanah, Bapak Ari, beserta dengan putri-putrinya. Lalu ada yang di sini yang ragil ya, ini ada Ibu Hajah Siti Nurrohmah beserta putra-putranya. Dan tentunya keluarga kita ada keluarga Bapak Aris Darsono, keluarga Ibu Nur Irawati, dan keluarga saya Budi Santoso. Mempersingkat waktu, kali ini kita akan mendengar tausiah dari Bapak Nadir, Ustadz Nadir, yang beliau dengan keluarga kita saya kira memang sangat dekat secara apapun begitu ya, karena beliau sudah bersama dengan kita sejak lama. Dan kita akan masih menunggu saudara kita yang lain. Untuk itu mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya tausiah kami mohonkan kepada Ustadz Nadir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara saya Bapak Haji Suharji dan keluarga besar Simbah Kiai Abdul Jalil. Tadi sudah disebutkan keluarga saya dengan keluarga Mbah Abdul Jalil sangat dekat sejak saya masih kecil. Saya kira karena waktunya yang sangat terbatas, saya langsung saja to the point. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa diomongkan di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Yang kira-kira maknanya begini: siapa saja yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia difahamkan oleh Allah itu kepada ilmu agama. Artinya Allah memberikan jalan kepada kita, kalau kamu ingin menjadi orang yang baik dunia dan akhirat, baik di sisi Allah artinya secara umum maupun secara khusus, maka kepahaman agama menjadi hal yang nomor satu. Kemudian di antara hal yang wajib diketahui dalam ilmu agama yang harus diketahui adalah, ini hadis Rasul, khairukum li ahli. Di antara orang-orang yang terbaik di antara kalian semua berarti ya saya juga. Khairukum li ahli adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Ya, kalau Bapak yang terhormat Pak Haji ini berarti kepada istri dan kepada anak turunnya. Begitu juga kalau naik kepada Mbah Abdul Jalil juga, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda, wa ana khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian semua terhadap keluarga saya. Ini kata-kata ini umum sekali, bisa kita tiru. Saya bisa mengatakan begitu, kamu juga bisa mengatakan begitu. Misalkan begini, di antara kita semua, di antara kalian semua, kita dan kalian sama dalam hal ini, yang terbaik adalah siapa di antara kita ini yang terbaik terhadap keluarga kita masing-masing. Nah kemudian saya melanjutkan, saya adalah orang yang terbaik di antara kalian semua terhadap keluarga saya. Mungkin bisa kamu tirukan. Artinya kamu bisa mengatakan, saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarga saya dibanding dengan kalian semua. Iso paham betul ya? Coba ditirukan saya, ditirukan agar nanti menjadi catatan penting. Sebaik-baik kalian adalah, monggo, orang yang terbaik terhadap keluarganya masing-masing. Sedangkan saya adalah orang yang terbaik
antara kalian semua terhadap keluarga saya sendiri. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Karena waktu terbatas ini dicatat ya, nanti dibicarakan di belakang. Direkam betul nih? Oh direkam ya. Selanjutnya, bahwa kita sudah kenal sekali dengan diri kita. Asalnya dari apa? Asal dari kita, dari tanah. Kemudian Allah menciptakan manusia selanjutnya yang selain dari tanah adalah dari sperma. Sperma bertemu dengan ovum di rahim ibu. Kabeh sudah kenal loh. Niki ora barang saru, biasa wong Quran yang ngendikake. Biasa niki biasa. Anggap ini harus diketahui. Kita terjadi dari unsur sperma dan ovum. Jadi tubuh kita ini ada dua unsur, yaitu dari unsur ayah dan unsur ibu. Tapi ternyata ketika 4 bulan di dalam kandungan, gitu Pak nggih? 4 bulan di dalam kandungan itu ada faktor ketiga, ada unsur ketiga yang dimasukkan ke dalam dua unsur tadi. Dari unsur ayah dan dari unsur ibu bertemu di ovum, setelah umur 4 bulan terbentuk manusia, ya, terbentuk janin loh. Ada unsur ketiga yang dimasukkan oleh Allah ke dalam dua unsur tadi. Apa? Ruh. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang namanya Pak Nadir itu yang mana? Kalau saya sendiri mengatakan saya itu yang mana? Apakah yang bilang saya ini? Ternyata bukan. Ini lesan saya, ini tangan saya, ini kaki saya. Lalu saya itu yang mana? Kalau tangan dan sebagainya, anggota tubuh ini semua terdiri dari dua unsur, dari unsur ayah dan unsur ibu. Unsur ketiga adalah yang mengatakan saya ini adalah unsur ketiga. Sekarang begini, karena waktunya sangat singkat, saya jujuk nih. Saya berarti unsur ketiga. Yang saya maksudkan adalah unsur ketiga. Sebelum diletakkan di dua unsur, berarti masih melayang-layang loh. Ketika usia janin saya belum mencapai 4 bulan, maka saya ini ada di mana-mana saya tidak tahu. Kemudian mestinya kalau Allah menghendaki yang jadi saya ini dimasukkan ke dalam, ya untungnya ke perut ibu saya. Lahir yang kebetulan ada janin saya di sana. Lahirlah seorang yang tampan. Wah. Angen tani wong ngelok ngalem tampan ra teko-teko. Dialem dhewe ya. Jadilah saya. Saya berarti dari ketiga unsur itu lahir menjadi manusia saya. Kalau unsur ketiga itu tadi diletakkan tidak di perut ibu saya, tapi diletakkan di perut kambing, maka lahirnya bukan owek-owek, tapi kemudian paling lama umur 8 bulan 9 bulan dibawa ke tempat Pak Pong. Ya enggak? Nah, jadi begini, yang perlu saya ajak Anda berpikir begini. Bahwasanya kalau di dalam kalimat kenikmatan Allah itu tidak bisa dihitung. Dari satu ini saja kita diletakkan, saya diletakkan di rahimnya ibu yang lahir kemudian menjadi Pak Nadir ini. Ini sudah satu kenikmatan yang tidak ada duanya. Karena kalau dilahirkan, kalau diletakkan di perutnya sapi, maka tentu belum sampai 2 tahun dibawa ke Grosso, disembelih. Nah, ini satu kenikmatan, ya, paham nggih? Nanti kita hayati di belakang sana, jangan, tidak di sini. Selanjutnya, ternyata kita lahir dengan anggota badan yang utuh. Driji 10, sikile loro, tangane loro, kiwara tengen. Sopo sing pesen sopo? Napa bapak jenengan, ibu jenengan biyen pesen Gusti, anak kula drijine 10-10 nggih, napa mboten?
Kemudian 5, kanan 5, kiri 5, ada ibu jari, ada kelingking, ada lengkap. Pesenane sopo? Kita tidak pesan. Selanjutnya di dalam tubuh kita ada mekanisme, ada sistem. Kita makan di dalam tubuh diolah, ternyata sudah lengkap dalam tubuh kita ini. Pesenane sopo? Mbah dukun ya urai. Nah, kalau kita perhatikan lagi selanjutnya, wah ning sayange waktu ini. Selanjutnya langsung saja, ketika kita lahir begitu lahirnya cenger apa lahir diazani kuping tengen, dikomati kuping kiwa, diulang pesolatan, diulang bismillah, diulang, dan kemudian diajak ke masjid, seterusnya kita menjadi orang Islam. Saya singkat, di dalam ayat Al-Quran golek ana dhewe mangke hayate. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya saya Allah lah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan apa saja yang kamu perbuat. Yang kamu perbuat itu juga ciptaan Allah. Jadi jangan dikira ono karepe dhewe. Coba logikanya dipakai. Ada orang bikin amben tanpa longan. Coba sekarang, Pak, saya beli amben tapi longannya enggak. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi sesuatu itu seolah-olah ada dengan sendirinya. Kita hadir di sini seolah-olah ada dengan sendirinya. Padahal Allah menyatakan, akulah yang menciptakan engkau dan apa saja yang kamu perbuat. Itu juga ciptaan saya. Maka kalau kamu mencari Tuhan dan terpikir dalam benak kamu, itu berarti kamu masih tertipu. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Bayangan dalam benak kita. Pekerjaan kita belum ada. Belum saya kerjakan, nanti mau apa kita tidak tahu. Tapi sebenarnya catatan sudah jelas. Pada detik ini, jam ini, saya ada di sini. Kalau kita bisa melihat tulisannya, ada tulisannya bahwa di sini, hari ini, detik ini, saya ada di sini. Singkat kata, bahwa kita menjadi orang Islam itu bukan sesuatu yang dilalah. Bukan sesuatu yang dilalah. Wah, dilalah dilahirkan yang dari orang Islam, kemudian dididik Islam dan seterusnya. Bukan dilalah. Kalau kita kembali kepada roh yang tadi mau masuk ke rahim ibu ketika sebelum 4 bulan itu, kan Allah bisa dengan sekehendaknya mau diletakkan di mana-mana terserah, kan bisa. Tapi untungnya, ya, atas kesengajaan Allah diletakkan di janin ibu kita. Ketika di perut ibu kita ada janin sesudah umur 4 bulan berupa kita ini. Selanjutnya, kalau kita balik sekarang, kalau begitu mereka yang lahir kemudian di lingkungan non muslim dan lahir tidak Islam dan kemudian dewasa tidak Islam, yang kemudian nanti pada akhirnya mbuh neng akhiratnya sesuk kepiye, itu juga bukan sesuatu yang dilalah, tapi semuanya adalah kesengajaan Allah. Ini yang perlu dihayati. Saya kira waktu ini kita kok sudah jam 5 persis nggih. Nyuwun pangapunten. Oh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khayyatina wa min adhabil.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa inna nas'aluka al-jannata wa al-fawza. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawmal qiyamah wa anta rawdina anna wa khatim bisolihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'usran illa yassartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan hiya laka tarda min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahman ya rahim ya mujib da'awat ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Nadir. Mohon maaf memang beliau jam 5 harus ngisi di tempat yang lain. Jadi iya, tadi ternyata beliau jam 5 saya belum sempat ngabari, tetapi tidak apa. Ampun Mbah, ampun. Oh episode pertama, nanti kedua. Ada kedua. Nah, di sini sudah ada Ustadzah Hajah Siti Nur Rohmah, dai kita ya. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selepas ini nanti kita akan mendengar Sohibul Bait menyambut ya tuan rumah keluarga Suharji oleh putra tertua Bapak Aris Sudarsono. Ya, sudah berubah makanya tertua gitu ya. Nah, setelah Sohibul Bait memberikan ucapan selamat datang, nanti kita foto bersama dulu karena keburu gelap. Baru setelah itu buka sholat maghrib, terus kita bersenandung Ramadan. Jadi bersenandung, ayo lah iyo kan iki lho jadi Tan, ini kan apa namanya pengantar dari Sohibul Bait, anak tertua. Setelah itu nanti foto dulu, kita pakai drone gitu ya ke atas, bla 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 gitu. Terus nanti jelang buka Ustadzah Hajah Nur sebentar memberikan urung, terus buka bersama sholat maghrib, terus senandung Ramadannya di studio belakang sudah kita siapkan di sana ya, masing-masing keluarga. Jadi sambil mendengar pengantar Sohibul Bait, silakan untuk mengelis daftar lagu, nanti akan kita siapkan lagunya pada Pak Aris Darsono, monggo sebagai menyambut acara kita kali ini. Kalau ini yang tertua benar ya, karena sudah meninggalkan dunia hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan cintai semuanya, dari keluarga tua Mbah Nini, kemudian Mas Hari, Mbak Aton sekeluarga, Mbah Nini sekeluarga, Om Budi sekeluarga, dan juga Tante Nunuk sekeluarga. Selamat datang di acara kita yang ini kita belum pernah mengadakan buka bersama ya. Selama ini kita belum pernah, dan ini saya kira ini hal yang mantep lah setelah diawali dengan nyanyi-nyanyi bersama di malam itu. Hari ini waktu itu kita sudah agendakan, pokoknya nanti kita akan adakan acara, entah itu buka bersama atau nanti mau sawalan bersama, tapi ternyata kita bisa awali lebih cepat. Di hari ini kita semua bisa kumpul dan nanti kita akan
berbuka bersama sekaligus ya menyambut berakhirnya bulan suci Ramadan. Itu saja, sekali lagi selamat datang buat semuanya. Terima kasih sampun saged rawuh. Wah, ini ada tamu lagi nih, ini harus disambut. Ya. Cek. Jadi kita juga mengundang keluarga dari Delingo, kebetulan Om Keli dan istri dari Lampung juga saged rawuh, jadi luar biasa hari ini kita bisa ngumpul semua. Kita sambut dulu. Sugeng rawuh kagem Bulik Haryono dan keluarga. Cek. Mas Bian, Mas Bagus, ngrawu monggo. Cek. Monggo dipersilahkan untuk segera monggo. Assalamualaikum. Pak Haryono ini. Selamat datang. Di Suharsono. Sugeng rawuh kagem Bulik Haryono sekeluarga. Ini sore ini kita semua berkumpul di aula nih, di aula rumahnya Om Budi. Jadi kemarin rencana kita itu mau mengadakan sawalan, cuman kalau sawalan itu kadang-kadang susah waktunya. Terlalu banyak acara, jadi kita adakan buka bersama saja. Dan hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Sore ini kita bisa berkumpul. Dan sekali lagi matur nuwun kagem sedaya keluarga yang sampun saged ngrawuhi acara kita di sore hari ini. Terima kasih. Niku mawon dari saya sebagai wakil dari tuan rumah untuk Ramadan tahun depan kita di Aula Ponggok. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang dan kita bisa mengadakan acara yang sama. Nanti kita harapkan nanti bisa ketemu di Ponggok. Ini nodong namanya ini. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi prakata dari Sohibul Bait yang disampaikan oleh Bapak Aris Sudarsono, putra tertua dari Bapak Suwarji Al-Suwardi. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara kita dari Delingo. Nah, ini masih ada sisa waktu. Mohon maaf sekali lagi bahwa memang tausiah buka bersama tadi di awal sudah berlangsung karena memang Ustadz Nadir pukul 5 sudah harus di tempat yang lain, maka mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian tadi kita mungkin
yang baru datang belum sempat mendengar tausiah beliau. Tetapi tidak mengapa karena ada Ustazah Hajah Siti Nurrohmah yang akan memberikan petuah kepada kita. Ini adalah Ustazah yang saya kira sudah tidak asing lagi ya di musola-musola, di masjid-masjid gitu ya. Kan walau asing. Nah, acara malam hari ini nanti sampai malam karena kita selain buka bersama nanti ada senandung Ramadan. Kata Mas Hari, gitarisnya juga sudah datang sehingga tidak usah khawatir nanti kita akan bersolawat dengan lagu, kira-kira demikian. Tetapi sekalian, karena ini awal pertama kita buka bersama, sependek yang saya tahu memang keluarga besar kita belum pernah menyelenggarakan buka bersama. Sependek yang saya tahu, mungkin kalau dulu zamannya Lekni, Mbak Atun masih kecil karena, nah itu mungkin pernah buka bersama gitu ya. Tapi sependek yang saya tahu memang belum pernah, sehingga ini katakanlah sebagai awal silaturahim, sehingga mungkin nanti Ramadan 1444 Hijriah nanti tadi Mas Haris sudah menyampaikan kita bisa bersilaturahim ke Ponggok dengan beramai-ramai ke sana, kemudian nanti ke Cenangan dan seterusnya. Tapi tidak elok kalau kita tidak saling nyapa-menyapa, biar saling kenal. Katanya momen ini juga sekaligus sebagai ajang kembali untuk merajut silaturahim sehingga saling kenal, apalagi ada keluarga baru ini ya, yang saya kira Bapak Ibu sekalian belum kenal ya keluarga baru ini, sehingga terkhusus keluarga baru nanti maju ke depan memperkenalkan diri ya, kepada kita semua biar tahu gitu ya. Yang paling baru ya, yang monggo silakan yang paling baru nanti maju ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ini kalau kita urutkan dari sini yang paling tertua dari keluarga Terah Kiai Abdul Jalil itu pertama adalah Ibu Uswatun Hasanah. Angkat tangan dong keluarga Bu Uswatun. Ya, ini adalah anak tertua jadi dari Ibu Hajah Asngadah. Jadi kita doakan juga. Tadi Pak Nadir juga sudah mendoakan seluruh ibu-ibu kita, dan tentu kita doakan terus kepada Ibu Hajah Asngadah, Hajah Istinganah, Bapak Solihun, kemudian Haji Abid kemarin Ihsan Abidin, kemudian juga Bapak Haji Haryono. Semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh kekhilafan dan dosa-dosanya, dan tentu kita doakan mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin. Dan kalau kita menyimak tema dari Pak Nadir tadi itu, bahwa sebenarnya beliau mau mengajak kita membingkai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di antara kita memang belum ada istri-istrinya yang bernama sakinah dan juga solehah. Ya. Sama. Oh iya, Anis ya, benar sudah ada satu. Sebenarnya ini WA ya, nanti link Zoom ini aduh agak kesulitan ya kita memberikan link Zoom kali ini, kita memang tidak sempat ya. Jadi kita kenalkan kepada bule sekalian, Bule Sri Delingo dan juga Mas Bian dan yang lain. Ini tadi kalau di Terah Abdul Jalil itu tertua adalah Ibu Asngadah nomor 1, ini putrinya adalah Bu Atun ya, atau Uswatun Hasanah. Saya kira udah kenal lah ya, Mas Hari pendamping hidupnya sehidup semati. Sehidup sematinya enggak lah ya. Lalu yang kedua adalah Ibu Hajah Istinganah ya, ini dan alhamdulillah Mbak Akung juga sehat, kita doakan Mbak Akung ini selalu sehat, dipanjangkan umurnya, umur yang barokah ya Mbak ya, dan bisa nanti sampai menjumpai cucu-cucunya ini sudah bisa sukses baik itu agama maupun ilmu yang lain. Itu Mbak Kakung kita doakan sehat selalu. Di antara ini memang yang tersisa di Terah Abdul Jalil yang langsung ya hanya Mbak Kakung, yang langsung berkaitan ya ada Bule Wan, ada Leizu sama Bule. Nah setelah Mbah Kakung, ini putra-putranya ini mungkin, nah ini kenalkan juga ya sama istri ya Mas Bian biar tahu. Jadi ini bapak kita Pak Suharji, kan belum ketemu kan? Udah pernah ya? Oh tadi ya, oke tadi ya. Oke tadi, lalu putra-putranya ini yang tertua Pak Aris Sudarsono, ini tadi ketemu
Ya udah tua, udah simbah loh ini ya. Simbah, Mas Gavin Pak Mutu simbah. Lalu istrinya ini nggak terima istrinya. Istrinya nggak terima. Ini istrinya Bu Sri Rianti Ningsih atau kita manggilnya adalah Mbak Sri. Udah kenal ya? Oh ya, pas waktu pernikahan dulu ya. Oke, putranya ini ada Mas Gavin, ada Mbak Lisa, ada Mbak siapa yang kecil itu? Udah pernah ngirim ya? Kayak itu. Lalu yang kedua Ibu Nunu dan Pak Sabto. Tadi mana Mas Sabto? Mas Sabto mana nih? Oh ngeteh. Oh ya, bukan Mas Sabto. Ya, jadi Pak Sabto itu tadi. Ya, lalu putranya ini ada Mas Bimo. Angkat tangan dong Mas Bimo. Nih, ada Mas Dewo. Ini Mas Dewo, Dek Dewo. Oke, lalu adiknya itu saya. Kita udah pernah ketemu kan? Ketemunya sebelum nikah lagi ya waktu itu ya. Istrinya cari dong yang mana. Ini istri saya. Belum ketemu ya. Ya, Bu Ayu. Kayak itu istri saya nih yang ketiga dari Bapak. Anaknya ini Mas Yusandino, angkat tangan dong Din. Ada Mas Bagas. Bagas. Oke, ini terus lalu turun berikutnya ada Ibu kalau di Terah Mbah Abdul Jalil itu ada Ibu Aswandia. Beliau pamit. Solikon, maaf. Pak Solikon dulu Cilacap udah almarhum. Putra putrinya di Cilacap semuanya. Harusnya masuk link Zoom kita mau gabung tapi aduh agak susah ini. Jadi di Cilacap, kemudian dua-duanya putranya di Cilacap, Majenang. Setelah itu turun lagi Bu Aswandia, bule pamit karena Kenglebeng, putranya kemudian meninggal dunia dan Mas Rosid, Istan Rosid ada di Kembang Songo. Lalu turun berikutnya Bapak Zuari tadi di Kampung Kembang Songo, putranya. Setelah itu turun lah ini si bungsu. Kita manggilnya adalah Nek Lin, Tante, Mbah Win, Pone. Tante, Nini. Ya, nggak jauh berbeda dengan bapaknya Gavin, umurnya mungkin malah lebih tua kali ya. Jadi ini yang paling bungsu kalau di antara kita. Jadi itu sambil mendengarkan. Nah, sekarang kita pengen tuh kenal juga dengan keluarga Mas Fian yang baru gitu. Ya biar juga tahu gitu. Karena kan ini kan acara merajut silaturahim lah keluarga besar kita bersama. Tapi sebelumnya kita mau foto dulu ya. Sorry nanti keburu gelap ya Mas Faisal ya. Kita foto dulu pakai drone sana ya. Dadah gini. Oke, yuk. Yuk kita berdiri menghadap ke barat. Kita berdiri menghadap sebelum kita apa tuh? Enggak pakai drone. Dadah nanti kita dadah gitu ya. Dadah, nggih. Ya.